Assalamualaikum. Kali ini kita akan bahas pecahan, yaitu merubah pecahan sebagian menjadi pecahan tunggal, mengubah pecahan menjadi bentuk desimal, mengubah pecahan dalam bentuk persen, serta mengubah dari persen menjadi bentuk desimal. Yang pertama, apa yang dimaksud pecahan sebagian? Pecahan sebagian itu kita biasanya nulisnya itu adalah misalnya A, B per C, seperti itu. Nah, dia akan menjadi pecahan tunggal ketika A-nya dikalikan dengan C, ditambahin dengan B, dibagi dengan C. Ya, saya menggunakan titik untuk memudahkan karena kalau menggunakan kali nanti sama dengan huruf X. Jadi contohnya itu misalnya 35 per 7, maka dia akan jadi 3 kali 7 ditambah 5 per 7, seperti ini. Maka dia akan jadi 3 kali 7 itu 21, 21 tambah 5 dia jadi 26 per 7. Ini bentuk pecahan tunggal dari pecahan sebagian 35 per 7. Yang lainnya itu adalah ketika kita misalnya angkanya itu berubah menjadi 4, 3 per 8, maka dia akan jadi 4 dikalikan dengan 8 ditambah 3 dibagi dengan 8. Sini jadi 32 ditambahin 3 dibagi dengan 8. Dia akan jadi 35 per 8. Ini pecahan sebagiannya. Nah, bentuk yang lain itu kalau pecahan ke bentuk desimal, misalnya di sini ada 3 per 8. Bisa dengan cara bawahnya itu dia akan dijadikan ke 10, 100, atau 1000, seperti itu. Nah, 8 bisa jadi 1000 ketika dia dikalikan dengan 125 seperti ini, maka atasnya pun dikalikan dengan 125. Nah, maka dia akan jadi 375 per 1000 atau dia 0,375 gitu. Nah, ada cara lain selain dengan perkalian. Ini kan berarti kalian harus ingat kalau untuk 8 maka dia harus dikalikan dengan 125. Ketika dia 2, kalian bisa kalikan dengan 5. Ketika dia 10, nggak perlu dikalikan. Ketika 20, kalian kalikan 5. Ketika 4, dia dikalikan dengan 25. Tapi bisa juga dengan cara pembagian biasa. Jadi kalian bagi 3 dibagi 8. 3 kan nggak bisa dibagi 8 karena dia lebih kecil dari 8, ditambahin 0. Ketika kalian nambahin 0, maka dia harus ada 0, gitu. Ini 8 kali berapa? Yang mendekati 30, tapi tidak boleh lebih. Berarti 8 kali 3. Ininya 24, sisanya 6. 60. 60 dibagi 8 berapa? Berarti 8 kalikan 7 karena dia 56. Ini 60 kurang 56 masih ada sisa 4. 40 dia 5. Bisa seperti ini dengan pembagian atau bisa dengan dikalikan. Tapi kalau dikalikan kalian harus ingat dia 8 pasangannya dengan angka berapa. Jadi yang perlu diingat kalau penyebutnya itu adalah 2, maka dia 2 dikali 5. Dia akan jadi 10 bawahnya. Nah, kalau penyebutnya itu adalah 4, maka 4 dikalikan dengan 25. Dia akan jadi 100. Kalau penyebutnya 5,
maka dia adalah 5 dikalikan 2 sama dengan 10. Kalau penyebutnya itu adalah 8, maka dia adalah 8 kalikan 125, dia akan jadi 1000. Nah, 10, 100, 10, 1000 itu ketika bilangan koma itu akan memperlihatkan kalau ini komanya 1 angka di belakang koma, ini ada 2 angka di belakang koma, ini adalah 3 angka di belakang koma. Jadi kayak seperti ini, dia 3 angka di belakang koma karena dia per 1000, bawahnya 1000 seperti ini. Nah, kalau dia 20, maka dia akan 20 kali 5, dia akan jadi 100. Nah, 40, maka dia 40 kali 25, dia akan jadi 1000. Kalau 50, maka dia akan jadi 50 dikalikan 2 sama dengan 100. Seperti itu. Ya. Jadi, ingat bahwa kita bisa menggunakan perkalian atau bisa menggunakan pembagian seperti ini untuk mengubah pecahan menjadi bilangan desimal seperti itu. Nah, berikutnya itu adalah ketika pecahan menjadi persen. Jadi, persen itu kan dia per 100. Jadi, ketika pecahan menjadi persen, dia akan dikalikan 100. Jadi, contohnya misalnya 3, 1 per 2. Dia akan dijadiin pecahan tunggal dulu. Dia jadi 6 tambah 1 jadi 7 per 2. Dikalikan dengan 100%. Seperti ini. Maka 100 dibagi 2, dia adalah 50. 7 dikalikan 50, dia adalah 350%. Seperti itu. Nah, berikutnya kalau misalnya dia 24 per 25, itu berapa persen? Maka dia 24 per 25 kali 100% sama dengan ini 100 dibagi 25 itu adalah 4, dia jadi 96%. Jadi ketika merubah pecahan menjadi persen, tinggal dikalikan dengan 100%. Bentuknya seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya pecahan dijadikan dari persen ke bentuk desimal? Maka misalnya dia kayak 14%, desimalnya, ini kan persen artinya per 100, sebenarnya 14 per 100, dan kita tahu 100 itu adalah 2 angka di belakang koma, maka ini kan 1, ini sudah 2, berarti kita tinggal bikin langsung 0,14, seperti itu. Nah, kalau misalnya dia bikinnya 11,5%, maka 11,5 per 100. Nah, dia 2 angka dari komanya 2 angka. Ini maju ke depan. 1, 2. Maka dia jadi 0,115. Seperti itu. Nah, bentuk pecahannya seperti ini. Nah, kalau dia mau dalam bentuk pecahan, maka tinggal seperti inilah. Dan bisa dikecilin. Ini kelipatan 2, ini juga kelipatan 2, maka semuanya bisa dibagi dengan 2. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.